Jumpa kembali di channel YouTube Ruang Perspektif. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan marketing 4.0. Materi ini sebenarnya diulas sangat mendalam dalam buku Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya dalam bukunya Marketing 4.0. Maka saya akan sedikit mengulas inti dari buku ini. Pada dasarnya ini adalah bagaimana kita melihat perbedaan paling mendasar antara marketing 1.0 sampai 4.0. Kita lanjutkan. Nah, kita coba melihat apa sih perbedaan mendasar atau evolusi marketing dari 1 sampai 4.0. Kita coba lihat di sini ada yang pertama adalah marketing 1.0, identik dengan product centric. Apa yang dimaksud dengan marketing 1.0? Yaitu marketing atau pemasaran yang berorientasi pada produk. Pada era ini, fokus penjual adalah untuk menjual produk sebanyak mungkin tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi menciptakan sebuah produk sebanyak-banyaknya, ya entah itu dibutuhkan atau tidak, yang penting dibuat aja. Jadi terkadang kita melihat di zaman dulu ada produk yang lahir tapi sebenarnya kita tidak membutuhkan produk itu. Karena memang pada saat itu di masa marketing 1.0, ya orientasinya pada produk. Buat aja, nanti masyarakat dibutuhkan atau tidak ya terserah di belakang. Nah, itu corak atau ciri dari marketing 1.0. Kemudian kita bergeser ke marketing 2.0, customer centric. Pada marketing 2.0 ini yang berorientasi pada konsumen. Di sini penjual sudah mulai berupaya untuk menyentuh hati konsumen. Namun mereka hanya dianggap sebagai objek pasif. Artinya sudah melihat sisi apa yang dibutuhkan konsumen, hanya saja dia hanya melihat sebagai objek yang tidak aktif atau pasif. Nah, itu yang perbedaan antara 1.0 dengan 2.0. Ada berorientasi pada product centric, ada yang berorientasi pada customer centric. Kemudian kita bergeser ke tahun 2000-an, kita sudah masuk pada era marketing 3.0. Ini internet sudah masuk di sini, di marketing 3.0. Cirinya adalah value centric. Apa yang dimaksud sebagai value centric? Pada era pemasaran ini, penjual tidak hanya memasarkan produk. Ya meskipun tujuannya memasarkan produk, tapi tidak hanya itu. Ada yang lain, yaitu mempunyai visi, misi, dan value yang sejalan dengan konsumen. Artinya apa? Sudah menyentuh pada human spirit dari konsumen. Artinya produk yang ditawarkan itu sejalan dengan visi misi dari konsumen. Artinya ada produk yang dihadirkan itu bisa membantu tujuan hidup atau visi misi dari konsumen. Itu marketing 3.0. Dalam buku Hermawan Kertajaya di 3.0 ini, 3.0 ini itu meledak pada saat itu. Itu sangat memengaruhi konsep pemasaran yang mulanya yang customer centric masuk ke value centric. Ini ada mind, ya kita lihat ini ada mind, heart, dan spirit. Jadi ketiganya sudah bermain dalam value centric ini.
Kemudian kita bergeser ke sekarang pada era digital, yaitu marketing 4.0. Jadi kalau misalnya revolusi industri ada 4.0, marketing itu juga mengalami revolusi sampai pada 4.0 saat ini. Apa yang dimaksud sebagai marketing 4.0? Jadi ini adalah kombinasi antara online dan offline sebenarnya. Ya. Marketing 4.0 adalah pendekatan pemasaran yang mengombinasikan interaksi online dan offline yang terjadi antara penjual dan konsumen atau pembeli. Artinya di marketing 4.0 di era digital ini kan sebenarnya moto dari marketing 4.0 adalah moving from traditional to digital. Tapi dalam konsepnya bahwa tidak semuanya atau sepenuhnya menggunakan digital atau online. Jadi offline itu pun masih dibutuhkan dalam interaksi penjual dan konsumen. Ini yang harus digarisbawahi bahwa masih menggunakan online dan offline. Hermawan Kertajaya selalu mengatakan bahwa secanggihnya digital hari ini, interaksi offline itu masih sangat dibutuhkan dalam proses marketing. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas sedikit terkait dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Kita di materi sebelum ini kita sudah membahas apa sih yang dimaksud sebagai bauran pemasaran. Ada dari 4P, 7P, dan sebagainya. Bahkan sekarang bisa sampai 13P dalam beberapa teori ataupun konsep. Marketing mix itu atau bauran pemasaran itu merupakan alat klasik dalam merencanakan pemasaran atau menawarkan produk ke konsumen. Yang paling dasar itu adalah 4P. Saya hanya akan memberikan perbandingan dari 4P ke 4C. Kira-kira apa yang dimaksud sebagai 4P ke 4C? C yang pertama yang dimaksud adalah co-creation atau kreasi bersama. Di era digital ini atau di era marketing 4.0 ini, melibatkan konsumen dalam gagasan atau ide dalam produk kita itu sangat penting. Itu dijelaskan di Hermawan Kertajaya juga bahwa melibatkan konsumen dengan idealisasi atau gagasan yang kita buat terkait dengan produk itu ternyata sangat memengaruhi keberhasilan dari produk yang kita buat, karena kita bisa mengambil insight dari konsumen atau pelanggan kita. Jadi tidak serta-merta produk atau gagasan yang kita buat itu lahir dari perusahaan atau ide kita, tapi melibatkan konsumen ataupun pelanggan. Itu yang dimaksud sebagai co-creation. Yang kedua itu adalah currency. Currency ini dalam bahasa Indonesia kan diartikan sebagai mata uang. Tapi currency yang dimaksud di sini juga harga. Jadi dalam era digital ini harga itu sama dengan mata uang. Apa yang dimaksud di sini sebagai currency? Menjual produk itu dengan fleksibilitas harga. Jadi bergantung dengan harga dolar misalnya, kalau kita jadikan sebagai rujukan mata uang internasional. Misalnya ini banyak dipakai oleh agent penjualan tiket di Traveloka dan sebagainya, itu menggunakan fleksibilitas harga berdasarkan dengan mata uang. Nah, ini penting juga dalam merencanakan proses pemasaran. Yang ketiga, communal activation, aktivasi bersama. Artinya ini ketika konsumen ingin memahami sebuah produk tertentu, itu bisa langsung dengan cepat kita berikan prototipe-nya, filenya dan sebagainya. Misalnya ada konsumen yang bertanya ini barangnya seperti apa, konsepnya seperti apa, itu dengan segera bisa diberikan gambaran atau apa yang dibutuhkan terkait dengan produk kita. Jadi aktivasi komunal atau communal activation itu dengan tanggap memberikan
apa yang dibutuhkan konsumen dalam memahami produk kita. Ini penting dalam era marketing 4.0. Yang terakhir, paling penting adalah juga conversation atau percakapan. Jadi ada interaksi antara penjual dengan pembeli. Jadi ketika penjual memberikan informasi, itu tidak hanya satu arah, tapi pembeli juga bisa memberikan feedback dan bertanya sesuai dengan apa yang informasi dibutuhkan dalam memahami produk kita. Inilah yang saya maksud dari 4P ke 4C. Dari mulanya product, place, price, dan promotion, ada konsep baru yang ditawarkan oleh Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya ke 4C. Co-creation, currency, communal activation, dan conversation. Oke, kita melangkah lagi. Selanjutnya kita mencoba mereview kembali atau mencoba memahami sebenarnya bagaimana proses keputusan pembelian, atau dalam artian bagaimana seseorang itu bisa sampai pada tahap membeli sesuatu. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan oh ternyata membeli itu langsung saja membeli. Namun dalam teori itu ada proses, ada jalan sehingga kita sampai pada proses keputusan membeli sesuatu atau produk. Coba kita lihat. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Jadi sebelum orang membeli itu ada proses yang pertama paling ihwal yang yaitu adalah identifikasi kebutuhan. Kita mengidentifikasi kira-kira apa yang saya butuhkan. Misalnya pada saat ingin mandi ternyata tidak ada sabun, tidak ada sampo misalnya. Berarti kita sudah mengidentifikasi bahwa saya membutuhkan alat mandi, sabun. Tapi jenis sabun seperti apa? Nah, itu kita lihat ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya, tahap kedua, pencarian informasi. Oh, saya membutuhkan alat mandi. Mulai mencari informasi. Kira-kira sabun apa ya? Lux misalnya, Lifebuoy, dan sebagainya. Itu tahap mencari informasi. Nah, tahap ketiga itu evaluasi alternatif. Anda sudah memilih apakah saya beli Lifebuoy, Lux, atau jenis yang lain. Anda menimbang sesuai dengan keinginan Anda atau sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, setelah Anda memilih salah satu dari beberapa alternatif, dari beberapa merek, nah, sudah sampai pada tahap pembelian. Jadi eksekusi, Anda membeli dan konsumsi. Jadi setelah memilih berbagai alternatif, Anda melakukan proses pembelian. Misalnya Anda ke Indomaret kah, atau di lapak terdekat di rumah, kios, membeli satu merek tertentu dan Anda konsumsi atau Anda pakai. Nah, yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian ini adalah yang dimaksudkan sebagai apa respon Anda setelah memakai produk itu. Misalnya, Anda puas dengan penggunaan produk itu, ataukah Anda tidak puas dengan produk itu. Misalnya kalau Anda puas, maka bisa memantik Anda untuk membeli kembali, repeat order, karena Anda puas. Tapi kalau Anda tidak puas, bisa jadi Anda membeli produk yang lain. Nah, ini adalah proses keputusan pembelian. Jadi sebenarnya setiap tindakan pembelian yang dilakukan itu mengalami atau melalui 5 proses. Tapi ada juga yang mengatakan, saya kalau datang ke Indomaret, biasanya saya tidak membutuhkan barang itu. Sebenarnya saya tidak merencanakan untuk membeli barang itu. Tapi pada saat saya tiba di Indomaret, saya membeli produk, tiba-tiba membeli produk. Nah, itu ada teorinya lagi. Itu namanya pembelian tidak terencana. Tapi kita tidak akan bahas di video ini. Namun dalam proses keputusan pembelian sebenarnya ada 5 tahap atau etape yang dilakukan sebelum sampai pada tahap terakhir. Oke, kita lihat lagi. Ini ada proses memahami cara orang membeli. Kita masuk pada era prakonektivitas. Apa yang dimaksud sebagai era prakonektivitas?
adalah sebelum adanya internet atau sebelum adanya konektivitas antara yang satu dan yang lain, ya era internet lah. Yang pertama adalah aware. Aware itu ya sama saja yang saya maksud tadi, adalah menyadari kebutuhan atau mengidentifikasi kebutuhan kita. Ada proses aware. Yang kedua ada proses attitude. Attitude ini adalah sikap atau tindakan yang akan kita ambil ketika kita menyadari kita membutuhkan sesuatu, apa yang kita lakukan. Ketiga adalah act. Tindakan apa yang kita lakukan, apakah kita membeli atau tidak. Yang keempat itu adalah act again. Sebenarnya proses yang pertama tadi, proses keputusan pembelian, ini hampir sama dengan konsep yang ditawarkan dalam buku Marketing 4.0 di era prakonektivitas dari 4A, mulai dari aware, attitude, act, dan again. Act again. Jadi menyadari kebutuhan kita, kemudian yang kedua adalah sikap atau tindakan kita, ketiga setelah kita memahami bahwa kita membutuhkan atau Anda membutuhkan, Anda melakukan proses pembelian. Setelah itu ada pembelian lagi kalau Anda puas dengan barang itu. Itu era prakonektivitas. Kemudian kita bergeser ke era konektivitas. Nah, ini kita masuk di era saat ini, era digital, era marketing 4.0, dari 4A ke 5A. Apa kira-kira perbedaan dari 4A tadi ke 5A? Yang pertama adalah aware, sama aja. Jadi yang pertama adalah aware, tetap memahami atau mengidentifikasi apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang A kedua adalah appeal. Ada ketertarikan, ada magnet, ada perasaan. Oh, saya tertarik untuk membeli atau mengenal produk tertentu. Jadi proses menyadari, kemudian ada proses appeal, ketertarikan atau merasakan. Selanjutnya, A ketiga adalah ask, bertanya. Jadi saat ini ketika kita membutuhkan produk tertentu, misalnya ini perempuan nih yang paling banyak, misalnya membutuhkan sebuah produk skincare dengan merek tertentu dan sebagainya. Masuk pada proses appeal, ada ketertarikan dengan produk itu, merek tertentu. Sebelum masuk pada proses pembelian, ada proses ask dulu. Proses bertanya, proses menggali informasi. Misalnya bertanya kepada temannya yang pernah menggunakan produk itu, atau bertanya, mencari di Google, search di Google, atau langsung pada kontak person atau web atau Instagram, Facebook yang menawarkan produk itu. Jadi ada proses penggalian informasi, ask, bertanya. Nah, tahap keempat atau A4 adalah act, tindakan. Proses act ini proses pembelian misalnya. Karena dengan proses bertanya tadi, sudah bertanya ternyata oh barangnya seperti ini, kemudian melakukan proses pembelian. Nah, selanjutnya yang kelima adalah proses advocate atau advokasi. Jadi setelah kita membeli produk tertentu dan ternyata kita merasakan puas atau tidak puas, kita bisa biasanya mengadvokasi. Jadi konsumen itu biasanya mengadvokasi hasil dari pembelian itu, misalnya dengan menfoto, memposting di Instagram atau di WhatsApp dan sebagainya. Itu adalah proses mengadvokasi. Ini yang membedakan antara era digital saat ini, bahwa setiap tindakan atau pembelian yang kita lakukan biasanya kita dengan Instagram, live di Instagram misalnya pada saat membeli barang atau menfoto produk tertentu, itu adalah proses mengadvokasi dengan merek tertentu atau produk tertentu. Jadi setiap postingan yang dihasilkan oleh konsumen itu adalah proses advokasi. Ketika orang melihat, oh ternyata orang ini menggunakan produk ini, itu bisa memengaruhi mindset seseorang dalam membeli atau melakukan proses pembelian. Apalagi misalnya yang menggunakan produk itu adalah tokoh yang dikagumi atau artis yang disukai, itu memengaruhi selera dia. Makanya yang terakhir ini adalah advokasi yang paling memengaruhi dalam proses pembelian konsumen saat ini di era konektivitas. Jadi dari 4A ke 5 ini perbedaannya adalah
appeal, ask, dan advocate. Jadi ada proses appeal, ketertarikan, merasakan, kemudian bertanya, melakukan tindakan pembelian, dan mengadvokasi. Kalau di era prakonektivitas sebelumnya itu kan tidak bisa mengadvokasi di era digital, seperti era digital. Jadi paling dengan mulut ke mulut, word of mouth. Itu yang kalau di era prakonektivitas. Tapi era saat ini memposting itu adalah mengadvokasi produk. Oke. Ada pernyataan dari Marta Barletta terkait dengan pengumpul informasi. Proses pembuatan keputusan seorang perempuan berbeda dengan lelaki. Jalan pembelian seorang lelaki terbilang pendek dan mudah, sedangkan jalan menuju pembelian seorang perempuan menyerupai spiral, sering kembali ke langkah sebelumnya untuk mengumpulkan informasi baru dan menilai ulang apakah bergerak ke langkah selanjutnya adalah pilihan tepat. Jadi ini adalah pernyataan dari Marta. Barangkali ada yang pernah mengalami hal seperti ini, khususnya perempuan ataupun laki-laki. Biasanya laki-laki itu ketika masuk di sebuah tempat perbelanjaan, mall dan sebagainya, itu kalau menyukai barang satu outlet tertentu atau toko tertentu langsung membeli. Ini riset yang dilakukan oleh Marta. Jadi menyukai barang, baju misalnya, sepatu, clock, atau dia menyukai, ya dia langsung membeli. Tapi berbeda dengan perempuan. Perempuan kalau menyukai sesuatu, dia masih mempertimbangkan hal yang lain dengan harganya misalnya, atau mungkin ada yang lebih murah dengan produk yang lebih bagus. Jadi masih menyimpan itu, keliling lagi, mencari perbandingan, mutar-mutar, menyerupai spiral, akhirnya biasanya kembali lagi ke titik awal. Kalau sebagai lelaki kan biasanya kan, kenapa harus keliling dulu? Ini kan sudah ada, kenapa tidak langsung dibeli misalnya? Tapi itulah karakter perempuan, ya, menyerupai spiral. Harus membutuhkan perbandingan dulu dengan harga yang negosiasi, katakanlah misalnya selisih 5.000, dia masih ingin mempertimbangkan. Oh, yang tadi sana sepertinya selisih 5.000 atau 10.000. Mohon maaf ya, ini mungkin tidak sepenuhnya seperti itu, tapi saya juga beberapa kali mengalami hal itu ketika misalnya belanja dengan orang tua, istri, atau sebagainya, atau teman. Saya melihat pola seperti itu antara perbedaan perempuan dengan laki-laki dalam proses putusan pembelian. Nah, ini ada pernyataan dari Kotler, saya kutip langsung dari bukunya. Jadi Kotler memahami bahwa riset terbaru saat ini terkait dengan konsumen, customer, itu banyak dipengaruhi oleh F-faktor. Apa yang dimaksud dengan F-faktor itu adalah friends, families, Facebook, fans, Twitter, followers. Ini yang dimaksud sebagai 5F kalau tidak salah di bukunya itu. Jadi seseorang itu dipengaruhi atau dalam proses membeli sesuatu itu dipengaruhi, yang pertama adalah teman. Apakah temannya merekomendasikan atau temannya memakai produk itu. Yang kedua adalah keluarga. Ketika keluarga merekomendasikan, oh barang ini bagus loh, barang ini recommended, saya pakai dan ternyata bagus, itu mempengaruhi kita. Facebook, rekomendasi dari Facebook, kita melihat banyak teman kita di Facebook memakai produk tertentu, kita akan terpengaruh juga. Fans atau orang yang kita sukai atau orang yang kagumi memakai produk tertentu, ya itu juga ternyata mempengaruhi kita dalam proses memiliki sesuatu atau membeli sesuatu. Ada Twitter followers atau followers kita di Twitter misalnya, menggunakan Twitter. Di Instagram misalnya, ini hanya saya kutip langsung di buku Kotler. Instagram misalnya, Anda mengikuti sebuah Instagram,
yang kita kagumi atau yang Anda kagumi itu memengaruhi kita dibandingkan dengan saluran komunikasi atau marketing komunikasi yang lain. Jadi Kotler memahami bahwa ada efektor yang bisa menjadikan rujukan dalam memarketingkan sesuatu. Jadi sekira seperti itu dalam pembahasan memahami pemasaran 4.0 saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu di video selanjutnya.